Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wode Triulan. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Project Quality Management. Nah, langsung saja. Di sini ada our big idea. Yang pertama, memahami manfaat manajemen kualitas, memahami proses dalam manajemen kualitas, mengenal alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen kualitas. Nah, di sini ada kata mengenai what is quality. The International Organization for Standardization ISO defines quality as the totality of characteristic of an entity that being on its ability to satisfy stated or unmet needs. Nah, menurut definisinya, manajemen kualitas proyek adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas prosedur ataupun guidelines. Fokus manajemen kualitas proyek yakni membuat perencanaan secara terukur melalui parameter conformance to requirements atau proses dan produk proyek memenuhi spesifikasi dan fitness for use produk yang dapat digunakan sesuai maksud dan tujuannya. Lalu di sini ada 3 proses manajemen kualitas. Yang pertama, perencanaan kualitas. Proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan dan menentukan bagaimana agar dapat memenuhi standar kualitas tersebut. Yang kedua, penjaminan kualitas, menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa tingkat proyek sudah menjalankan sebuah proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. Yang ketiga, mengendalikan kualitas atau memonitor hasil-hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualifikasi standar relevan yang sudah disepakati dalam mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Nah, di sini ada gambaran umumnya mengenai Project Quality Management. Lalu ada output proses perencanaan kualitas. Ada rencana manajemen kualitas yang dapat didokumentasikan secara formal maupun informal, namun harus dapat menjadi tuntunan agar proses maupun produk proyek menjadi berkualitas apapun standar yang digunakan. Ada quality matrix yang digunakan saat proses penjaminan kualitas atau QA dan pengendalian kualitas atau QC. Contohnya ada reliability, failure rate, dan availability dan sebagainya. Lalu di sini ada output proses perencanaan kualitas. Yang pertama ada quality checklist, daftar hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kualitas proyek. Itu adalah proses improvement plan, ada quality baseline, dan project management plan atau update. Nah, ada penjaminan kualitas, di mana proses ini dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan yang terus-menerus dari berbagai aspek sehingga penggunaan sumber daya proyek dapat seefektif dan seefisien mungkin. Kedua, proses ini berlangsung secara iteratif dengan cara membuang semua aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Tujuannya agar proses berjalannya aktivitas merupakan aktivitas yang berkualitas. Lalu ada request change, yang dimana merupakan output penjaminan kualitas. Perubahan yang dilakukan agar terjadi peningkatan secara efektif dan efisien dari aturan, prosedur, dan proses dalam proyek sehingga memberikan keuntungan lebih banyak bagi setiap stakeholders. Dan dia ada recommended creative action yang merupakan penjabaran lebih detail berdasarkan requested change. Ada organizational process asset dan update management plan. Pengendalian kualitas dilakukan untuk memonitor agar produk yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas. Dilakukan setelah ada produk yang dihasilkan oleh proyek, dapat berupa produk pada milestone ataupun produk akhir proyek. Nah, output utama pengendalian kualitas, keputusan baik tidaknya proyek berjalan berdasarkan baseline quality ataupun rencana pengendalian, sasaran tindakan korektif atau preventif atau jika ada, dan saran perbaikan aturan atau prosedur ataupun proses. Nah, alat pengendalian kualitas ini ada banyak alat yang digunakan dalam melakukan pengendalian kualitas. Yang pertama ada Pareto diagram, ada statistical sampling, Six Sigma, diagram kontrol, testing atau pengujian dan sebagainya. Ini adalah contoh Pareto diagram.
Lalu untuk statistical sampling itu pengambilan sampelnya populasi untuk memahami masalah yang ada. Jumlah sampel yang diambil berkaitan dengan representatif apa yang tidak data yang diinginkan. Lalu untuk contoh Kertaini faktor yang sering digunakan itu bisa dilihat pada gambar. Lalu ada Six Sigma Defined. Nah, bisa dilihat di layar. Target kesempurnaan untuk informasi dasar Six Sigma itu ada target kesempurnaan adalah mencapai tidak lebih dari 3,4 kegagalan atau 1 juta peluang. Prinsip Six Sigma dapat diterapkan pada berbagai proses bisnis. Proyek yang menggunakan Six Sigma sebagai alat kendali kualitasnya biasanya menggunakan 5 fase pengembangan yang disebut The MAIC. Nah, The MAIC sendiri define mendefinisikan masalah atau peluang proses dan kebutuhan pelanggan. Ada measure atau mendefinisikan pengukuran, mengumpulkannya, mengaturnya, dan menampilkan data. Ada analis, membedah masalah untuk mendapatkan peluang peningkatan kualitas, biasanya menggunakan fishbone atau Ishikawa diagram. Lalu ada improve atau mensintesis solusi dan ide untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kualitas. Dan terakhir ada kontrol, verifikasi kestabilan peningkatan dan solusi yang sudah diprediksi. Nah, ini ada keunikan Six Sigma. Lalu sini ada example of Six Sigma organization. Di sini juga ada Six Sigma dan manajemen proyek. Ada Six Sigma dan statistik, di mana Six Sigma berarti standard deviation. Dalam metode ini standard deviation menyatakan seberapa besar variasi yang ada dalam sebuah distribusi data. Standard deviation adalah faktor utama dalam menentukan jumlah unit kegagalan dalam sebuah populasi. Nah, standar deviasi itu ada dua. Standar deviasi kecil menyatakan data berkumpul di sekitar pusat data dan hanya ada sedikit variasi data tersebut. Dan data terdistribusi normal adalah data yang berbentuk lonceng, yaitu data yang simetris terhadap rata-ratanya. Nah, ini ada contoh standar deviasi dan distribusi normal. Di sini ada tabel mengenai Six Sigma dan defektif unit. Ini juga mengenai tabel konversi Six Sigma. Lalu ada Ishikawa diagram dan quality control cards and the 7 rule. Lalu di sini ada contoh diagram kendali. Nah, di sini ada testing atau pengujian, di mana banyak digunakan dalam proyek-proyek IT. Banyak profesional IT yang melakukan testing hanya di bagian akhir pembuatan produk. Testing seharusnya dilakukan pada tiap tahap dalam siklus hidup pembangunan produk. Nah, ini testing task in the software development life cycle. Lalu ada Gantt chart for building testing info system development project plan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.